Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wa muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semua, seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat waktu luang, dan nikmat sehat, sehingga kita dapat menghadiri salat Jumat pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Khatib berwasiat pada diri pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah wasiat Allah kepada manusia dari awal sampai akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang sebelum kamu, yaitu kitab suci, jagalah kepadamu umat Islam agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu persoalan besar dalam kehidupan manusia yang sangat penting untuk dipahami dengan benar oleh setiap muslim agar perjalanan hidupnya menjadi lurus dan seimbang. Persoalan itu adalah tentang rezeki. Dan dalil syariat telah menjelaskan bahwa rezeki setiap manusia telah ditetapkan sejak ia masih berada di dalam rahim ibunya. Tidak akan bertambah karena ambisi siapapun, dan tidak akan berkurang karena kemalasan seorang. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang disepakati kesahihannya: "Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummi 40 yawman nutfah, thumma 'alaqa mithla dhalik, thumma yakunu mudghah mithla dhalik, thumma yasulu ilayhi al-malak, thumma fayu'maru binafhi ar-ruh wa yu'maru bi'arba'in kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id." Sesungguhnya salah seorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibumu selama 40 hari sebagai nutfah, yaitu air mani, kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Kemudian diutuslah kepada mereka dan malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh kepadanya.
Kemudian diperintahkan kepadanya untuk menulis 4 perkara tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalnya, serta apakah ia celaka atau bahagia. Perhatikanlah, dalam hadis yang agung ini Nabi SAW memulai dengan penyebutan rizki. Artinya sejak ruh ditiupkan, rizki seorang manusia telah ditetapkan. Di antara bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala adalah Dia membagi rizki di antara para hamba-hambanya, memvariasikan jalan-jalannya, dan mengangkat sebagian di atas sebagian yang lain dalam derajat. Allah Subhanahu wa taala firman, "Nahnu qasamna bainahum 'aishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha min ba'duhum ba'dan sukhriya." Kamilah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Maka kita dapat melihat ada yang Allah tetapkan rezekinya melalui pekerjaan di kantoran, ada yang melalui lautan yang dalam, ada yang melalui perdagangan dan jual beli, ada yang bekerja di udara, ada yang di atas awan, ada yang di ruang kelas bersama para siswa, ada pula yang di tambang-tambang di bawah tanah, ada yang berkelana antar negeri, ada yang di ladang dan kebun, ada pula yang bekerja tengah orang sakit, bahkan mengurus jenazah. Dan ada pula yang rezekinya datang dengan mudah tanpa banyak usaha, dalam kenyamanan dan kelapangan hidup. Semua itu adalah bagian dari hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana telah membagi rizki di antara hambanya. Ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, semuanya dengan hikmah yang agung. Di antara hikmahnya adalah yang pertama, agar manusia menyadari bahwa Allah lah satu-satunya pengatur seluruh urusan. Di tangannya lah pembendaraan langit dan bumi. Dialah yang melapangkan rezeki dan menyempitkannya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Tidak ada yang mampu memberi apa yang Dia tahan, dan tidak ada yang mampu menahan apa yang Dia beri. Allah Subhanahu wa taala firman, "Yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, innahu bikulli syai'in alim." Dia melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendakinya. Sungguhnya Dia mengetahui segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah agar manusia mengambil pelajaran bahwa sebagaimana mereka berbeda dalam urusan dunia, mereka juga akan berbeda dalam derajat di akhirat. Bahkan perbedaannya sangatlah besar. Sebagaimana manusia di dunia ini berbeda-beda keadaannya. Di antara mereka ada yang tinggal di istana-istana megah, menaiki kendaraan mewah, hidup bergelimang harta bersama keluarga dan anak-anaknya, dan kebahagiaan dan kesenangan. Dan di antara mereka ada yang tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki kendaraan, tidak memiliki harta, tidak pula keluarga dan anak-anak. Dan ada pula yang berada di antara keduanya dengan tingkatan yang beragam. Maka jika perbedaan di dunia saja sangat besar, maka ketahuilah bahwa perbedaan derajat di akhirat itu jauh lebih besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala firman, "Unzur kaifa faddalna ba'dahum 'ala ba'd, walal akhiratu akbaru darajat wa akbaru tafdila." Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Sungguh kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya. Jika kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih mulia, maka sudah seharusnya kita berlomba-lomba meraih derajat yang tinggi di akhirat dan kehidupannya yang abadi. Adapun yang ketiga adalah agar orang yang kaya menyadari nikmat Allah atas dirinya, lalu bersyukur dan menjadi golongan orang-orang yang bersyukur, dan orang-orang yang miskin bersabar atas ujian yang menimpanya, sehingga dia meraih derajat orang-orang yang bersabar. Adapun yang keempat adalah agar kehidupan manusia berjalan dengan seimbang. Jika semua manusia dilapangkan rezekinya, niscaya mereka akan melampaui batas dan berbuat kerusakan. Dan jika semua disempitkan,
niscaya kehidupan akan hancur. Jika semua berada pada tingkat yang sama, maka tidak akan ada saling membutuhkan, tidak ada pekerjaan, tidak ada tolong menolong, tidak ada kasih sayang, dan tidak ada sedekah serta silaturahim melalui harta. Karena itulah Allah SWT firman, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Dan dia melapangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa yang dia kehendaki. Sungguhnya dia Maha mengetahui segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa manusia memang diperintahkan untuk berusaha mencari rezeki, namun ia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang Allah telah tetapkan. Betapa banyak orang yang telah menempuh berbagai cara dan usaha untuk mencari rezeki, namun tetap hidup dalam kesempitan, bahkan wafat dalam keadaan berhutang. Dan betapa banyak pula orang yang hanya bernempuh sebab yang sederhana, namun Allah bukakan untuknya pintu rezeki yang luas. Semua itu karena rezeki telah ditetapkan. Allah membagikan rezeki di antaranya hambanya karena hikmah yang besar. Sebagaimana Allah SWT firman, "Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lahu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, wa huwa khairur raziqin." Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya dan menyempitkannya. Satu apapun yang kamu ingin infakkan, pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, hendaknya keyakinan ini tertanam kuat dalam hati setiap muslim bahwa ia tidak akan mendapatkan rezeki kecuali apa yang telah Allah tetapkan, bahwa rezeki pasti akan datang, dan bahwa tidak ada satu jiwa pun yang akan meninggal sampai ia menyempurnakan rezekinya. Dan jika rezeki tidak tertulis untuknya, rezeki itu tidak akan datang padanya meski ia telah berusaha sekuat tenaga. Namun ia tetap harus berusaha, karena usaha adalah bagian dari perintah Allah. Hanya saja ia menjadikan usaha itu sebagai sebab, bukan sebagai sandaran utama. Hatinya bergantung pada Allah Sang Maha Pemberi rezeki. Jika keyakinan ini telah tertanam, maka akan hilanglah kegelisahan, kecemasan, dan kesempitan hati. Ia hidup dengan tenang karena yakin bahwa rezekinya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ia mengalami kerugian dalam usaha, ia berkata, qadarullah ma syafa'al. Ini bukan rezekiku. Seandainya Allah menakdirkannya untukku, niscaya aku akan mendapatkannya. Lalu ia mencoba usaha lain, dan Allah mungkin membukakan pintu rezeki melalui jalan tersebut. Dengan demikian ia hidup dalam ketenangan, jauh dari gelisah dan ketekanan, karena yakin bahwa rezekinya telah ditetapkan sejak ia masih dalam kandungan, dan bahwa tugasnya hanyalah berusaha dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagaimana telah kita pahami bahwa rezeki setiap manusia telah ditetapkan sejak ia berada dalam kandungan ibunya, maka demikian pula ia tetap diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab dalam mencari rezeki, karena langit tidak menurunkan emas dan perak begitu saja. Bahkan seorang bisa saja terhalang dari rezeki karena ia meninggalkan usaha dan sebab-sebabnya. Di antara sebab-sebab datangnya rezeki adalah yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah SWT firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan mendapatkan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Adapun yang kedua, di antara sebab lainnya adalah bertawakal kepada Allah SWT. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah la razaqakum haqqa lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum
kama yarzuqut tayr tabdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal pada Allah dengan sebenarnya tawakal, niscaya Dia akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung-burung. Ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Perhatikanlah, burung itu di pagi hari ia keluar dari sarangnya dalam keadaan lapar, namun ia tetap berusaha mencari makan, lalu ia kembali di sore hari dalam keadaan kenyang. Inilah hakikat tawakal, melakukan sebab, namun hati bergantung penuh kepada Allah SWT dan berharap hanya kepadanya. Adapun yang ketiga adalah di antara sebab rizki juga adalah menyambung silaturahim. Bahkan berbakti kepada kedua orang tua merupakan bentuk tertinggi dari silaturahim. Nabi SAW sabda, "Man habba an yabsuta lahu fi rizqihi wa an yunsahu lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Maka silaturahim bukan hanya mendatangkan pahala, tetapi juga menjadi sebab lapangnya rezeki. Adapun yang keempat adalah di antara sebab lainnya adalah berinfak di jalan Allah dalam berbagai bentuk kebaikan dan amal saleh. Allah SWT firman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Satu apapun yang kau infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam hadis qudsi Allah SWT firman, "Ya ibn Adam, anfik alaik." Wahai ibn Adam, berinfaklah, niscaya aku akan memberimu kepadamu. Dan Nabi SAW juga bersabda, "Ma min yawmin yusba'u al-ibad fihi illa wanzulu malakan wa yaqulu ahduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Tidaklah suatu pagi hari para hamba berada di dalamnya melainkan turun dua malaikat. Salah satunya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Dan yang lainnya berkata, "Ya Allah, berilah kebinasaan bagi orang yang menahan hartanya." Adapun yang kelima di antara sebab rezeki adalah bersyukur pada Allah SWT. Jika seorang hamba mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, maka syukur itu menjadi sebab bertambah dan meluasnya rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa taala firman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in 'adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat padamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya adabku sangatlah pedih. Inilah sunatullah, ketetapan Allah dalam kehidupan. Nikmat yang disyukuri akan menetap dan bertambah, sedangkan nikmat yang diingkari akan hilang dan lenyap. Pada hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak salawat. Barang siapa yang bersalawat 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. اللهم إنا نعوذ بك من إمارة الصبيان والسفهاء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.